Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari sistem chat berbasis IoT berbasis ESP Now akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami. Sebelum kita mempresentasikan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Muhammad Nadif Diaul Haq. Saya Haikal Utama Putra. Saya Yudhistira Alkosar Susilo. Kami berjumlah 3 orang di kelompok 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Putra Utomo. Nah, untuk latar belakang yang kami kerjakan dalam IoT, pengembangan IoT kali ini, menuntut adanya sistem komunikasi jarak jauh yang efisien dan hemat daya. Namun, penggunaan jaringan Wi-Fi dan seluler memiliki keterbatasan jangkauan serta ketergantungan pada infrastruktur komunikasi yang tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, diperlukan teknologi alternatif yang mampu mendukung komunikasi pada lingkungan dengan keterbatasan jaringan. ESP Now hadir sebagai solusi komunikasi nirkabel antar perangkat IoT tanpa memerlukan koneksi internet, sehingga sesuai dengan perangkat IoT yang beroperasi pada area dengan akses jaringan terbatas. Pada proyek ini dikembangkan sistem komunikasi dua arah berbasis ESP Now menggunakan ESP C3 Super Mini sebagai microcontroller. Sistem dirancang untuk mengirim dan menerima pesan teks secara real-time serta menampilkan melalui antarmuka web UI yang dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi lokal. Selanjutnya adalah tujuan dari proyek kami, yaitu yang pertama merancang dan mengimplementasikan sistem chat berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan ESP32C3 Super Mini. Yang kedua, menerapkan ESP Now sebagai media komunikasi nirkabel dua arah antar perangkat IoT tanpa menggunakan koneksi internet. Yang ketiga, mengembangkan sistem komunikasi pesan teks yang real-time, sederhana, dan stabil. Yang keempat, menyediakan antarmuka web UI berbasis Wi-Fi lokal untuk memudahkan pengguna dalam mengirim dan menerima pesan. Yang kelima, buktikan bahwa ESP Now dapat digunakan sebagai alternatif komunikasi IoT pada lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur jaringan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadif. Baik, terima kasih Haikal. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait teknologi yang digunakan. Proyek ini memanfaatkan berbagai komponen dan bahasa pemrograman, antara lain seperti yang pertama ESP32C3 Super Mini sebagai microcontroller utama, yang selanjutnya ESP Now sebagai media komunikasi nirkabel antar perangkat, yang ketiga yakni MicroPython untuk logika dan pengendalian sistem, yang keempat HTML untuk membuat tampilan web UI-nya. Selanjutnya arsitektur sistem, yang dimana struktur sistem ini dirancang untuk menghubungkan pengguna dan perangkat IoT melalui LoRa. Yang pertama, web UI pada perangkat pengguna terhubung ke ESP32C3 Mini melalui Wi-Fi lokal. ESP32C3 berkomunikasi dengan ESP32 yang lainnya menggunakan ESP Now. Yang ketiga, pesan dikirim secara dua arah antara perangkat dan ditampilkan pada antarmuka web UI. Alur komunikasinya yakni seperti yang ada algoritma di atas, flowchart yang di atas, yang saya bacakan web UI, lalu ke ESP32C3, lalu ke ESP Now, lalu ke ESP32C3 lagi, lalu ke web UI. Yang selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Yudis. Ya, di sini ada hasil dan fitur sistem. Nama pengujian menunjukkan bahwa sistem Wi-Fi dan antarmuka web UI berjalan dengan baik. Kedua perangkat ESP-C3 Super Mini, yaitu ESP-A dan ESP-B, berhasil membuat jaringan Wi-Fi masing-masing dan dapat diakses oleh pengguna. Pengguna dapat membuka halaman HTML untuk melakukan pengujian pengiriman dan penerimaan pesan. Pesan yang dikirimkan melalui antarmuka web UI berhasil diteruskan antar perangkat menggunakan ESP Now dan tersimpan pada sistem sebagai riwayat pesan. Komunikasi dua arah antar ESP C3 dan yang A dan B berjalan dengan stabil dan dapat
menampilkan pesan secara real time pada masing-masing perangkat. Fitur yang ada pada project kali ini adalah akses Wi-Fi lokal dan antarmuka web UI yang berjalan dengan stabil, komunikasi dua arah yang dapat menerima dan mengirim pesan melalui ISP Now. Kemudian, sistem dapat menyimpan dan menampilkan reward pesan terakhir sebelum dimatikan. Kemudian ada antarmuka chat berfungsi dengan baik untuk pengujian komunikasi antara perangkat IoT. Dan berikut ini adalah tampilan UI dari eh, project kami yang diusahakan mirip dengan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sistem mampu membuat jaringan Wi-Fi sendiri dengan SSID ISP-A dan ISP-B serta menyediakan antarmuka website web UI yang dapat diakses melalui browser. Pengguna dapat mengirim pesan, melihat hasilnya secara langsung pada tampilan web, dan pesan tersebut tersimpan dengan baik di sistem sebagai riwayat komunikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi Wi-Fi dan antarmuka web telah jalan dengan stabil sesuai dengan rancangan. Selain itu, komunikasi dua arah antar dua perangkat ISP C3 Super Mini menggunakan ISP Now berhasil dilakukan tanpa memerlukan koneksi internet. Pesan dapat dikirim dan diterima antar perangkat secara real time, sehingga sistem chat berfungsi sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu membangun sistem chat berbasis IoT dengan komunikasi dua arah, perangkat tanpa koneksi internet secara antarmuka, penggunaan yang mudah diakses. Hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk pengembangan lanjutan seperti peningkatan jaringan komunikasi dan penambahan fitur keamanan seperti serta optimalisasi program sistem. Selanjutnya. Dan itu ikut aja presentasi dari kami. Setelah ini akan kami tampilkan bagaimana demo dari project kali ini. Terima kasih. Oke, ini berikut ini adalah demo dari project IoT 2025. Di sini berada dari sistem ready A, artinya dari ISP-A, berikut ini dari ISP-A, dan berlanjut pada Wi-Fi A. Kemudian ini berada dari ISP B, yang dimana untuk ini Wi-Fi juga berada di ISP B, jadi mereka sudah bisa saling berkomunikasi antar ISP dari jarak jauh. Misalkan tes ISP B, kemudian sudah langsung otomatis masuk ISP B, dan di sini ISP B. Kemudian jika ingin membalas dari sini, hai dari ISP A, ini sudah dan sudah diterima. Mungkin itu saja demonya. Dan oh ya, kemudian jika ada fiturnya di sini, history chat akan tersimpan. Ini tadi tes ISP B dan tes dari ISP A. Begitu juga pada ISP satunya. History chatnya sama saja, nggak ada bedanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.